Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Nisa Fitriani, dosen psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi micro teaching mata kuliah psikologi pendidikan. Sebagai bagian dari Civitas Akademika di bawah Kementerian Agama, pembelajaran ini saya susun dengan semangat moderasi beragama, menghargai perbedaan, menjunjung nilai toleransi, dan memperkuat karakter kebangsaan. Selamat menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Oke, pada siang hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan mengenai psikologi pendidikan. Nah, sebelum kita mulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Silakan. Pada siang hari ini, agar teman-teman tidak mengantuk, kita SDK dulu ya. Boleh. Tepuk konsentrasi, satu tepuk. Yes. Melihat, mendengar, fokus, konsentrasi, mengingat. Jadi itu merupakan proses kita mengingat suatu informasi ya. Diawali dengan apa tadi? Melihat dulu, lalu oke. Fokus, lalu itu maknanya ketika di kelas teman-teman jangan sampai melihat handphone ya, atau mungkin berbincang dengan teman-teman yang ada di sampingnya, karena harus betul untuk mengingat. Sebelum kita mulai akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama adalah Mbak Haura Fadiah Nur Rafi'ah. Oke. Mbak Amjad. Semuanya sudah bersemangat. Kita mulai untuk materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai teori dan aplikasi pendekatan behavioristik dan kognitif sosial dalam pendidikan. Ya, ini merupakan materi yang sebenarnya sudah pernah kalian pelajari pada saat semester 1 dan semester 2, yaitu pada mata kuliah. Barangkali ada yang masih ingat? Ya. Oke, ini merupakan subcapaian pembelajaran mata kuliah ya untuk materi kita pada hari ini, yaitu mahasiswa mampu menelaah implementasi. Ya, ini merupakan tujuan dari pembelajaran kita. Lalu berikutnya mengenai bagaimana sih gambaran umum dari teori behavior. Tadi sudah disampaikan ya oleh salah satu teman kalian bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Berbeda dengan teori kognitif. Ada yang masih ingat tentang teori kognitif? Dia fokusnya pada apa? Pada pikiran atau proses berpikir atau proses mental ya. Selain itu, fokus dari teori behavioristik yaitu perilaku yang sifatnya tampak atau observable. Dan perilaku ini ya bukan hanya perilaku non-verbal. Itu juga perilaku yang verbal. Ada yang bisa memberikan contoh mengenai perilaku non-verbal? Ada yang bisa memberikan contoh perilaku non-verbal? Apa yang kalian lakukan sekarang? Belajar. Apakah itu perilaku? Oke. Kalau perilaku verbal, contohnya apa? Ketika saya mengajar verbal, ya berarti ada yang diucapkan. Itu merupakan perilaku yang verbal. Nah, ketika kita bicara tentang pendekatan behavioristik ya, itu dibagi menjadi dua. Ada apa saja di sini? Oke. Betul, ada pengkondisian klasik dan ada pengkondisian operan. Untuk pengkondisian yang klasik ya, belajar merupakan
proses interaksi. Antara apa? Antara stimulus netral dengan stimulus yang sifatnya alami. Lalu berikutnya ada pula mengenai pengkondisian operan, atau istilah lainnya adalah operan conditioning. Istilah lainnya juga adalah pengkondisian instrumental. Nah, kalau pengkondisian instrumental ya, tadi kalau istilah yang digunakan apa saja? Kalau yang klasikal, stimulus dan stimulus dan respon. Ya, stimulus dan respon. Stimulusnya itu merupakan lingkungan, responnya apa? Perilaku. Nah, kalau pada yang operan conditioning, istilah yang digunakan bukan stimulus dan respon, tapi apa di sini? Konsekuensi. Konsekuensinya apa? Reinforcement dan punishment. Oke, untuk reinforcement itu sendiri pengertiannya yaitu konsekuensi yang sifatnya bisa meningkatkan perilaku. Sementara kalau kita bicara tentang punishment ya, itu kebalikannya. Dia akan meningkatkan atau menurunkan perilaku. Itu fungsi dari punishment. Ada yang bisa memberikan contoh punishment? Ya? Teguran, berarti apakah kesalahannya akan semakin meningkat atau menurun? Oke, betul menurun. Next, ini contohnya ya. Sorry, what a loser! Yeah, get out of here, Sean! Oke, tadi kan teman-teman sudah belajar mengenai punishment dan reward. Kira-kira ada yang bisa menjawab apakah dalam Islam itu juga ada konsep reward dan punishment? Yang bisa menjawab angkat tangan? Ya silakan. Betul. Kalau dosa itu fungsinya untuk apa sih dalam Islam? Iya, dan akhirnya perilakunya apakah meningkat atau menurun? Berarti itu sesuai dengan konsep yang sebelumnya kita pelajari ya. Terima kasih ya Mbak. Next ya, ini merupakan pendekatan kognisi sosial. Dalam pendekatan kognisi sosial, ya itu berbeda dengan behavior sebelumnya. Kalau kognisi sosial itu melibatkan proses kognitif atau berpikir, sehingga perilaku manusia bukan hanya dipengaruhi oleh kognitif, bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan, maaf, tapi juga dipengaruhi oleh kognitifnya. Jadi ketiganya itu saling berinteraksi. Dan ini contohnya bisa teman-teman baca sendiri. Lalu berikutnya dalam pendekatan kognitif sosial itu juga ada yang namanya pendekatan observational learning ya. Jadi fokusnya lebih kepada pengamatan. Kita berperilaku karena apa? Karena melihat orang lain. Next, ini merupakan fenomena di lapangan ya, yang berkaitan dengan pendekatan observational learning. Tawuran siswa SD di Depok diduga menggunakan penggaris besi. Kalau dikaitkan dengan teori observational learning, menurut kalian, kenapa anak-anak itu melakukan tawuran? Alasannya kenapa? Ya, betul sekali. Apalagi anak-anak yang ditiru itu siapa sih biasanya? Orang dewasa. Atau mungkin dari tokoh-tokoh yang ada di film, yang ada di kartun. Nah, ini merupakan riset atau penelitian yang berkaitan dengan pendekatan observational learning. Untuk penulisnya saya sendiri ya, judulnya Agribulnes sebagai moderator hubungan exposure tayangan antisosial dan perundungan siber pada remaja. Saya minta tolong ada yang bisa membacakan hasilnya. Itu maknanya teori yang kita pelajari tadi sekaligus fenomenanya relevan dengan hasil
penelitian yang sifatnya ilmiah ya. Berarti valid ini. Berarti memang pelaku kenakalan itu bisa jadi dipengaruhi oleh adanya role model yang buruk. Oke. Nah, sekarang silakan ya teman-teman menyimak bahan ajar yang akan saya tampilkan. Kan rewardnya atau reinforcernya itu secara berkelanjutan dan dalam waktu yang seketika. Oke, baiklah. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai dua teori ya, dari behavior dan teori kognitif sosial. Sekarang silakan teman-teman melaksanakan diskusi. Untuk soalnya bisa teman-teman baca ya. Di sebuah SMA, guru PPKN menerapkan pendekatan pembelajaran karakter berbasis penguatan nilai moderasi beragama. Ia membentuk kelompok diskusi lintas agama dan memberikan pujian kepada siswa yang mampu berdialog dengan santun dan menghargai perbedaan pendapat. Sementara itu ada siswa bertanya, yang pertama jelaskan bagaimana teori Skinner diterapkan oleh guru. Lalu yang kedua jelaskan bagaimana teori Bandura itu mampu menjelaskan perubahan perilaku dari Raka. Yang ketiga adalah berdasarkan kedua teori tersebut, strategi pembelajaran apa yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama. Oke, gitu ya. Silakan teman-teman berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan Mbak dipresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya harap tenang ya. Oke. Dari yang dipresentasikan tadi, saya minta salah satu dari kalian untuk mengevaluasi ya, kelompok satu mengevaluasi kelompok dua mengevaluasi kelompok satu, bergantian saling mengevaluasi kekurangannya apa. Oke, terima kasih, silakan duduk ya, evaluasinya. Baiklah, sudah selesai ya untuk kegiatan perkuliahan pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami semua materi yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mau memastikan apakah memang kalian sudah paham atau belum. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang telah kalian pelajari, silahkan angkat tangan. Ayo, silahkan angkat tangan. Silahkan Mbak. Ya, berdiri ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Baik, tadi sudah disampaikan kesimpulannya seperti apa. Semoga teman-teman yang lain ya bisa menyimpulkan berdasarkan pemahaman kalian masing-masing ya. Karena di sini ketika kita belajar bukan hanya menghafal, tapi kita juga harus memahami. Untuk tugas agar teman-teman lebih paham mengenai materi pada hari ini, silakan teman-teman mencari konten baik di TikTok maupun Instagram yang berkaitan dengan materi yang hari ini kita pelajari. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk